Pemirsa, Siang kita awali dengan informasi terkait dengan tim gabungan Damkar, BPBD, dan kepolisian melanjutkan evakuasi korban kebakaran Plaza Glodok, Jakarta. Bahkan hingga dengan siang ini, sebanyak 8 jenazah dibawa ke RS Polri Kramat Jati. Tim evakuasi gabungan menyiapkan sejumlah peralatan untuk kembali mencari dan mengevakuasi korban kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta. Upaya evakuasi dilakukan dengan hati-hati dan menggunakan alat yang memadai mengingat banyaknya reruntuhan bangunan akibat kebakaran. Bahkan hingga dengan kini total ada 8 kantong jenazah yang dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Sedangkan korban hilang dilaporkan mencapai 14 orang. Selain pencarian dan evakuasi korban, kepolisian juga akan menggelar olah TKP di lokasi kebakaran. Polisi juga melibatkan pusat laboratorium forensik untuk menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Ada 3.000 orang gitu. Tapi keluar masuknya. Belum, saya belum lihat sih. Mungkin langsung ada pemadaman listrik, mungkin tidak tersimpan ya datanya di situ ya. Saat ini kita belum bisa lihat lagi berapa data pengunjung yang keluar masuk karena sempat ada pemadaman listrik ya. Jadi mungkin tidak ke-save untuk people counting kita. Oke, gitu. Mas, ada target untuk pembersihan ini sendiri? Akan berjalan berapa lama maksudnya kalau target dari pengelola gedung? Oke, sudah kita mulai dari kemarin ya, setelah asap sudah tidak ada, jadi sudah pandangannya udah cukup jernih untuk kita masuk. Pembersihan sudah dilakukan dari kemarin. Hari ini kita targetkan untuk LGF 1 dan 2 akan selesai hari ini. Pembersihan untuk puing-puing besarnya ya. Untuk air sih karena masih banyak tetesan, mungkin bertahap ya. Cuman kalau puing-puing besar kita targetkan selesai hari ini. Sudah? Cukup? Oke, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Berapa dikit lah Mas? Namanya nggak Mas? Mas, ya, boleh Mas. Dan menyusuri ini kolaborasi gabungan Sargab ya, didampingin oleh pengelola gedung Pak Abraham ya, Pak Abraham yang tahu persis medan dan denah bangunan. Baik, kisaran di pukul 3:30 ya, setengah 4 atau jam 15.30 di lokasi kitchen food itu ya serpihan lah gitu, tapi bersama DVI tadi langsung dimasukkan 1 kantong, nanti akan diperiksa lebih lanjut di RS Polri. Bisa diperjelas terkait dengan serpihan yang tadi Anda sebutkan? Ya, ada indikasi gigi dan ada indikasi potongan daging dan kulit. Okay. Jadi memang posisinya sudah tidak utuh. Jadi masih di kisaran itu. Gitu. Artinya ini bisa saja bagian dari penemuan sebelumnya, Pak? Beda tempat. Oh, beda tempat. Jadi ini karena kemarin melakukan penyisiran, kita masuk dari depan sini, tadi kita mencoba masuk dari belakang. Dalam 1 lantai 8 yang sama. Cuman kemarin kita temukan kita menyisir dari tangga darurat depan ini, tadi kita dari belakang. Maka kita tadi turun dari belakang. Jadi berlawanan. Jadi yang ada kemungkinan yang belum disisir oleh teman-teman yang sebelumnya. Makanya tadi temukan. Kalau pencarian sendiri akan dilakukan lagi hari ini atau nanti akan dilanjutkan besok hari, Pak? Nah, sebenarnya tadi ada kesepakatan, ada petunjuk dari pimpinan. Ini tadi kan sempat kita hentikan kan, mengingat yang struktur dari bangunan itu kan udah panas sekian, itu membahayakan bagi kita tim penyelamat. Jadi kita hentikan, ada upaya dari pengelola gedung penerbangan untuk membersihkanlah badan, karena di dalam itu banyak akses yang ketutup ya. Jadi dari material-material besi yang sudah runtuh menyatu di lantai. Jadi tadi sepakat gitu kalau dibersihkan oleh dari pengelola bangunan gedung tadi sebagian terus, makanya dari pihak kepolisian, dari Polsek sepakat yuk kita naik bersama-sama gabungan dari semua unsur. 1 kantong jenazah yang ditemukan dari TKP kebakaran Glodok Plaza tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Hingga Sabtu sore sudah ada 8 kantong jenazah yang diterima RS Polri untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut.
Pihak rumah sakit tidak mendapatkan identifikasi korban kebakaran secara visual karena kondisi tubuh korban yang sudah tidak utuh dan banyaknya material terbakar yang menempel di tubuh jenazah. Selanjutnya pihak kepolisian akan melakukan identifikasi dengan menjalankan tes DNA untuk mengetahui identitas dari korban yang ditemukan. Proses identifikasi melalui tes DNA ini disebut akan memakan waktu hingga kurang lebih 7 hari. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait dengan proses evakuasi serta identifikasi korban kebakaran Glodok Plaza, sudah ada rekan kami Syahreza Zanski di Plaza Glodok dan juga Galuh Pandu di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan kita ke Syahreza terlebih dahulu, pemirsa. Baik, selamat siang Syahreza. Bagaimana kelanjutan terkait dengan proses evakuasi hari ini? Apakah petugas kembali berhasil menemukan korban? Ya, Nata dan juga pemirsa, sejatinya proses evakuasi dikonfirmasi akan dilanjutkan hingga beberapa hari mendatang termasuk hari ini. Namun dari pandangan kami baru saja melihat ada hanya sedikit personil yang datang dari pihak BPBD dan juga dari pihak Damkar sendiri. Ini masih belum melakukan persiapan untuk melakukan evakuasi, kendati memang kepastiannya sudah akan dilanjutkan pada hari ini. Namun kami menerima keterangan baru, Nata dan juga pemirsa, terkait dari pihak pengelola Glodok Plaza yang menjadi kendala TKP kebakaran pada Rabu malam, mengatakan bahwasanya pihaknya masih berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait seperti pihak Damkar dan juga BPBD untuk segera melakukan pembersihan lebih lanjut di beberapa lantai yang mengalami kendala reruntuhan puing-puing bangunan yang begitu parah, yang juga menjadi kendala untuk mengevakuasi para korban yang dinyatakan hilang. Memang hingga saat ini korban hilang mencapai 14 orang dan korban tewas yang sudah dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati mencapai 8, namun statusnya hingga saat ini dari pihak Glodok sendiri sudah menyiapkan sekitar 50 personil kebersihan untuk melakukan pembersihan di beberapa lantai. Dan hari ini fokusnya adalah di lantai GF, lantai LGF dan juga lantai 1 untuk melakukan pembersihan lebih lanjut terkait dampak daripada kebakaran masif yang terjadi pada Rabu malam. Dan memang untuk status pemadaman, untuk status kebakaran ini sudah dipadamkan, sudah status hijau sejak Kamis kemarin, dan kini fokusnya adalah mengevakuasi para korban yang kini masih dilaporkan hilang begitu. Namun kami masih menunggu apakah nanti hari ini akan dilakukan olah TKP, mengingat dari pihak Polda Metro Jaya sendiri menegaskan akan melakukan olah TKP. Namun hingga saat ini kami masih belum melihat adanya personil dari pihak Polda Metro Jaya ataupun dari tim Inavi sendiri untuk melakukan olah TKP pada hari ini. Namun bisa ditegaskan Nata dan juga pemirsa, hari ini fokusnya pembersihan di berbagai lantai dan akan melakukan evakuasi lebih lanjut jika ditemukan indikasi ada jenazah di berbagai lantai, termasuk di lantai 8 yang mayoritasnya ini ditemukan di lantai 8 sebanyak 8 jenazah. Namun dipastikan evakuasi akan berlanjut pada hari ini. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, ada rekan kami Galuh Pandu di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Silahkan Galuh dengan laporan Anda. Ya, Syahria, jika Anda melaporkan dari kawasan tempat kejadian perkara, kami di sini menerima jenazah yang berhasil dievakuasi dari tempat Anda melaporkan. Data dan juga pemirsa bahwa hingga Sabtu malam kemarin dan sampai saat ini kami memantau belum ada keluarga korban yang melaporkan untuk menjadi bagian dari korban kebakaran Glodok Plaza Jakarta Barat. Dan total hingga saat ini Rumah Sakit Kramat Jati Polri telah menerima 8 kantong jenazah yang berhasil dievakuasi dari tempat kejadian perkara di Glodok Plaza Jakarta Barat, dan ke-8 jenazah tersebut akan dilakukan proses identifikasi untuk mengetahui identitas dari kantung jenazah yang telah berhasil dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan proses identifikasi ini akan berlangsung selama sekitar 1 minggu hingga 2 minggu, 1 hingga 2 pekan, karena mengingat bahwa kondisi jenazah atau tubuh korban sudah tidak utuh dan hanya dapat dikenali melalui berupa serpihan-serpihan seperti gigi, potongan daging dan kulit serta beberapa hal lainnya. Yang mana bahwa proses identifikasi ini juga akan memakan waktu,
karena kondisi tubuh yang sudah tidak utuh. Proses identifikasi ini akan dilakukan dengan mencocokkan data postmortem atau data pada saat jenazah masih hidup, pada saat jenazah ditemukan, dan data antemortem yaitu data pada saat orang tersebut masih hidup dari data-data atau sampel yang diberikan oleh keluarga korban. Sehingga para keluarga korban yang merasa menjadi bagian dari peristiwa ini, silakan untuk memberikan informasi selengkap-lengkapnya dari sampel data maupun DNA yang diberikan kepada pihak kepolisian. Dan proses identifikasi jenazah masih akan terus dilakukan oleh tim Puddokes RS Polri Kramat Jati, Jakarta, yang mana dari data yang kami dapatkan ada 14 korban yang menjadi bagian dari peristiwa ini, dan beberapa diantaranya adalah rata-rata berusia 20 tahun hingga usia antara 20 tahun, 25, 26 tahun hingga yang paling tua ada di usia 56 tahun, dan rata-rata mereka ditemukan di lantai 8 Glodok Plaza sebagai merupakan pekerja yang ada di diskotik Tiara sebagaimana yang telah diinformasikan sebelumnya. Sementara itu kami masih terus berusaha menghubungi dari pihak tim forensik di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini dari proses identifikasi jenazah tersebut. Namun kami masih belum mendapatkan jawaban, namun kami akan terus memperbaharui informasi kami dari Rumah Sakit Kramat Jati Polri untuk melaporkan kepada Anda, Nata, dan pemirsa. Sementara itu. Baik, terima kasih Galuh Pandu melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan sebelumnya ada rekan kami Syahreza Zanski dari Glodok Plaza, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Informasi lainnya pemirsa, cuaca ekstrim masih membayangi di awal tahun ini. Tingginya curah hujan membuat debit air meluap di Sungai Krian di kawasan Ciremai Raya Kalijaga, Cirebon, Jawa Barat. Akibatnya tanggul yang ada di sepanjang Sungai Krian jebol dan merendam pemukiman warga. Hujan deras mengguyur kota Bandar Lampung membuat sejumlah derasnya banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Cirebon, Jawa Barat membuat sebuah mobil hanyut terbawa arus. Ratusan rumah pun terendam banjir tingkat ketinggian yang bervariasi. Tak hanya rumah, beberapa fasilitas umum juga terendam banjir, seperti kantor kecamatan dan kelurahan. Oke, bentar aja. Cirebon banjir. Ya, Cirebon banjir. Oke. Sebagian warga sudah mengungsi. Kondisi terparah di kawasan Perumnas Ciremai Raya Kalijaga, di mana ketinggian air hingga mencapai 1 meter. Sepanjang derajat Krian dan sampai ke Kesunean, banjirnya cukup tinggi dan kemudian debit airnya sudah melampaui tanggul yang ada di sepanjang sempadan sungai di kota Cirebon. Ini cukup berbahaya, dan karena memang air sudah masuk warga. Kita lihat ke sana bahwa air sudah masuk ke rumah warga, dan beberapa warga sudah kami evakuasi dan beberapa mengevakuasi diri karena memang ini sudah cukup berbahaya. Tanggul yang ada sudah tidak dapat menampung kembali debit air yang terjadi. Tercatat sejumlah kawasan seperti Kasepuhan, Derajat, Kesunean, dan Lemah Wungkuk direndam banjir kiriman. Banjir terjadi diduga karena tingginya curah hujan sehingga debit air Sungai Krian meluap. Luapan air menyebabkan tanggul di sepadan jalan jebol, hingga saat ini belum ada laporan adanya korban jiwa. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Selain di Cirebon, Jawa Barat, hujan deras yang mengguyur kota Bandar Lampung membuat sejumlah wilayah terendam. Banjir juga membawa korban 2 warga tewas akibat tersengat listrik. 19 titik di 10 kecamatan di Bandar Lampung terendam banjir usai hujan deras pada Jumat sore. Kondisi terparah ada di Kecamatan Panjang dan Teluk Betung Selatan. Bahkan di Kelurahan Wailunik, Kecamatan Panjang, seorang warga tewas tersengat listrik saat membantu evakuasi tetangganya.
Sementara di Kelurahan Pahoman, Kecamatan Teluk Betung Selatan, seorang warga tewas setelah terseret arus sungai. Bang, kita masih dalam pendataan lah. Tapi yang baru kita dapat terima laporan itu baru 2. Karena tersengat sama kanyut yang sekarang lagi dicari oleh tim terkait. Ada Basarnas, ada PMI, ada BPBD, ada Damkar, semua sudah ada di sana lagi. Sementara itu pemirsa, bencana tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Panggarangan dan Bayah Lebak, Banten menyebabkan 5 rumah warga ambruk. Detik-detik ambruknya rumah terekam kamera ponsel warga. Hujan deras yang menerjang wilayah Kabupaten Lebak, Banten menyebabkan terjadinya bencana longsor. Longsor terparah terjadi di Kecamatan Panggarangan dan Kecamatan Bayah, Lebak, Banten. Detik-detik terjadinya longsor sempat rekam kamera ponsel warga. Waduh, dak. Wah, awas, hati-hati. Masya Allah. La ilaha illallah. Kejadian longsor ini pun membuat panik warga. Turun, awas. Allahu Akbar. Sementara satu warung kopi di pinggir jembatan 2 Bayah ambruk seketika akibat pergerakan tanah. Dari data pihak Kecamatan Panggarangan mencatat sebanyak 4 rumah yang rusak akibat longsor. Menurut warga, sejak Sabtu malam hujan terus mengguyur sejumlah wilayah di Lebak. Akibatnya beberapa rumah terkena longsor. Warga juga khawatir meluapnya sungai Cimadur membuat jembatan 2 ambrol terkena aliran sungai. Nah, ketika misalkan ini sampai melebar ke sana, ya, apa gimana bedanya? Paling pulang, dikosongin dulu, sementara tunggu kondisi aman. Ada perasaan takut nggak Pak ketika lihat begini? Maka was-was saya Pak, was-was saya untuk melintas jembatan ini. Ini panjang jembatan kira-kira berapa meter Pak? Ada ya 35 meter. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material akibat banjir mencapai lebih dari 500 juta rupiah. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, anggota Brimo Polri yang bertugas dalam operasi Damai Kartens di Papua gugur saat bertugas. Jasad korban yang tiba di rumah duka disambut isak tangis keluarga. Buka. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Brigpol Anumerta Iqbal Anwar Arif Harahap tiba di rumah duka di Kelurahan Jakastia, Kota Bekasi Sabtu malam. Rekan-rekan korban di Satuan Brimo Polri juga berdatangan untuk berbela sungkawa. Usai disemayamkan di rumah duka, pihak keluarga langsung menggelar tahlil dan doa bersama. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Rencananya jenazah korban akan dimakamkan di TPU Polri Cikeas Kabupaten Bogor Minggu pagi. Puskesmas. Tahu di sana, Bang. Jangan ke sini, Bang. Tahan di Bang. Sebelumnya Brigpol Anumerta Iqbal Anwar Arif Harahap meninggal dunia setelah ditembak di bagian leher oleh separatis Papua saat patroli rutin di wilayah Yalimo, Papua, Jumat sore. Korban yang melintas dengan anggota Satgas Damai Kartens diserang dari arah tebing. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Balik ke kasus lainnya pemirsa, usai diperiksa selama 24 jam, pelaku pembunuhan Satpam oleh majikan Abraham Felix resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polresta Bogor Kota, Jawa Barat. Motif pelaku membunuh korban karena sakit hati sering dilaporkan pulang malam ke ibu pelaku. Septian 36 tahun ditemukan tewas di tempatnya bekerja di Jalan Lawang Gintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Korban tewas usai terlibat cekcok dan dianiaya anak majikannya sendiri di rumah mewah yang merupakan tempat jual beli mobil bekas. Aparat Polresta Bogor Kota yang datang ke lokasi langsung menggelar olah TKP. Dari hasil penyelidikan, korban tewas akibat luka senjata tajam di bagian dada dan perut. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diautopsi. Oh, orangnya begitu Pak, emang nggak ada stres. Oh gitu, stres seperti apa? Stresnya bisa diceritain nggak maksudnya stresnya penyakit atau memang dia temperamen? Temperamen juga, penyakit juga. Jadi emang udah watak emaknya turunan dari emaknya juga kan. Dia kayak belakangan mental gitu orangnya. Dia pernah diapain sama aku? Ya, sering disiksa, ditipukin segala macam. Kalau salah jalan dulu kan saya supirin dia. Aparat Satreskrim Polresta Bogor Kota resmi menetapkan Abraham Felix sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Satpam bernama Septian. Petugas juga menemukan sebilah pisau yang digunakan Felix saat menghabisi nyawa korban di rumahnya. Dari hasil pemeriksaan, motif tersangka membunuh korban lantaran sakit hati karena korban sering mengadu kepada ibu tersangka. Hasil tes urin tersangka juga terbukti positif menggunakan narkoba jenis sinte. Itu kita sudah melakukan otopsi, kemudian saat ini tersangka sudah kami tetapkan dengan melalui proses gelar. Dikarenakan sakit hati, karena korban ini sering melaporkan tersangka yang sering pulang malam kepada orang tuanya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten akhirnya dibongkar TNI Angkatan Laut bersama dengan sejumlah nelayan. Pembongkaran dilakukan bertahap dan diperkirakan selesai dalam waktu 10 hari. Sempat viral dan dinilai mengganggu aktivitas nelayan, pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten akhirnya dibongkar. Lebih dari 600 personel TNI Angkatan Laut dikerahkan, dibantu sejumlah warga yang berprofesi sebagai nelayan. Pembongkaran ditargetkan 2 km per hari dan diperkirakan akan selesai dalam waktu 10 hari. Panjang pagar yang membentang di 16 desa dan 6 kecamatan dan kondisi cuaca yang bergelombang menjadi kendala pembongkaran. Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam 1 hari. Ya, kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km. Seperti yang saya sampaikan tadi, kesulitan kita lebih mudah menanam daripada mencabut. Ya, apalagi kalau yang sudah ditanam ini sudah jangka waktu sampai berbulan-bulan, itu akan lebih menyulitkan kita untuk pencabutan. Tapi target kita hari ini minimal 2 kilo bisa kita cabut. Pembongkaran pagar ini atas perintah Presiden Prabowo untuk memberikan akses dan kenyamanan bagi nelayan ketika sedang pergi melaut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik atau LBHAP, pimpinan Pusat Muhammadiyah, menyerahkan sekitar 7 nama ke Bareskrim Mabes Polri yang diduga terlibat dalam pemasangan pagar laut ilegal. Sejumlah nama pengembang besar ada dalam nama yang dilaporkan Muhammadiyah ke Bareskrim Polri. Sementara itu polisi belum memberikan keterangan terkait dengan pelaporan kasus pembangunan pagar laut tersebut. Tanya, ini Bang, ini pagar bambu ini siapa yang buat? Los, kita nggak tahu Mas, ini untuk kepentingan siapa? Ya ini untuk kepentingan proyek strategis nasional. Jadi nelayan sesungguhnya sudah tahu
pagar bambu itu diperuntukkan untuk PSN PIK 2 gitu ya. Jadi sama sekali kalau ada yang mengatakan bahwa ini swadaya petani nelayan atau masyarakat, saya kira tidak mungkin karena memakan biaya yang sangat besar, bisa miliaran rupiah. Pemirsa, TNI Angkatan Laut bersama dengan sejumlah nelayan akhirnya membongkar pagar laut sepanjang 30,1 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Namun kondisi cuaca yang bergelombang sempat menjadi kendala pembongkaran. Dan bagaimana kelanjutan pembongkaran pagar laut tersebut? Berikut laporan rekan kami Jen Cahyani dari lokasi pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Pemirsa, pembongkaran pagar laut yang terpasang sepanjang 30 km di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten hari ini belum kembali dilanjutkan atau dilakukan pembongkaran setelah pada hari kemarin, hari pertama dilakukan pembongkaran pagar laut oleh sejumlah personel, yakni ada lebih dari 600 personel dari Lantamal atau Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut dan juga melibatkan masyarakat setempat dan juga nelayan, dan berhasil membongkar sepanjang 2,2 km dari 30 km pagar laut yang terpasang. Dan hari ini kami masih menunggu informasi secara pasti apakah akan dilakukan kembali pembongkaran pagar laut. Dan kalau di belakang saya ini memang kapal nelayan sudah tersedia, sudah standby untuk nantinya jika akan kembali dilakukan pembongkaran patok pagar laut. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan, memang saat ini masih ada evaluasi dari pihak TNI AL untuk apakah hari ini akan kembali dilanjutkan dan sistemnya seperti apa. Karena pada hari kemarin, pada hari pertama pembongkaran, ini dari pihak TNI AL dan juga masyarakat dan nelayan setempat yang membantu untuk mencabut patok pagar laut mendapat atau menghadapi sedikit kesulitan. Di antaranya karena patok pagar laut yang terpasang di dasar laut ini tertanam cukup dalam dan juga kondisi laut yang kurang bersahabat sehingga menyulitkan dari pihak TNI AL dan juga masyarakat setempat yang membongkar pagar laut, sehingga masih dilakukan evaluasi untuk sistemnya seperti apa yang akan dilakukan dan juga kapal apa yang akan digunakan. Kalau di hari kemarin pembongkaran dilakukan menggunakan kapal milik nelayan dan juga menggunakan speedboat, dan ini kalau dilakukan dengan metode yang sama kemungkinan akan memakan waktu yang lebih lama dari target, yakni 10 hari, karena jika dalam satu hari hanya dapat membongkar seluas atau sepanjang 2,2 km maka akan memakan waktu yang cukup panjang dari 30 km pagar laut yang terpasang di sini. Sementara itu kami masih menunggu informasi kapan akan dilakukan kembali pembongkaran pagar laut dan sebenarnya siapa yang memasang pagar laut di kawasan Tanjung Pasir ini, sehingga menyulitkan para nelayan untuk berlayar dan juga mencari ikan karena mereka harus memutar arah sehingga menghabiskan bahan bakar atau bensin yang digunakan oleh para nelayan untuk berlayar. Dari Tangerang, Banten, Jen Cahyani bersama juru kamera Bagus Prasetya dan Ryudi Richard melaporkan. Sementara itu pemirsa, dua mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok kembali bertemu. Keduanya akrab dan saling berpelukan di sebuah acara peluncuran buku. Kedua bertemu saat di lokasi peluncuran buku di sebuah mal di Jakarta Selatan. Keduanya akrab saat bertemu, bahkan keduanya berfoto bersama. Sebelumnya Ahok dan Anies belum lama bertemu di Balai Kota saat acara Bentang Harapan Jaksa. Pertemuan menarik banyak pihak, banyak keduanya akan membuat kejutan di tahun ini. Pemirsa, Wasekjen DPP Partai Perindo Firdaus menghadiri pembukaan Muktamar ke-6 Partai Bulan Bintang di Denpasar, Bali. Muktamar bertajuk Transformasi untuk Indonesia Maju ini diselenggarakan dari tanggal 13 sampai dengan 15 Januari dengan agenda utama pemilihan Ketua Umum baru periode 2025-2030. Partai Bulan Bintang menggelar Muktamar 6 di Denpasar, Bali. Muktamar ini digelar untuk memilih Ketua Umum baru sekaligus menetapkan program kerja partai dalam 5 tahun mendatang.
Tak hanya itu, figur baru dan muda bisa tampil menjadi ketua umum partai yang berdiri pada tahun 1998 ini, serta dapat melanjutkan estafet kepemimpinan untuk periode 2025-2030. Ini ada pemilihan yang demokratis dan terbuka dan memberikan kesempatan bagi siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk maju ke dalam pencalonan pemilihan ketua umum nanti. Wasekjen DPP Partai Perindo bidang administrasi menyambut baik pelaksanaan muktamar ke-6 Partai Bulan Bintang yang turut dihadiri sejumlah tokoh dan elit politik. Semoga dalam muktamar yang ke-6 ini dapat memilih pemimpin yang betul-betul membawa suatu perubahan, intinya kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Melalui muktamar ini diharapkan ke depannya Partai Bulan Bintang mampu menjadi transformator sosial ke arah kemajuan yang beradab dan humanis dan tetap dapat menjalin hubungan harmonis lintas partai. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas yang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Taman Mini Jakarta Timur. Baik, selamat siang Brigadir Treslinda, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Nata dan pemirsa. Saat ini saya berada di kawasan Taman Mini Jakarta Timur. Sebagai informasi, beberapa saat lalu kawasan ini diguyur hujan sehingga memang pada saat ini kondisi jalan di kawasan Taman Mini ini sedikit tergenang air di beberapa ruas jalan yang memang kondisi jalannya masih bisa menampung air, sehingga untuk itu kami mengharapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan kendaraan Anda, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda, terkhusus kendaraan roda 2 tentunya Anda untuk selalu menyediakan jas hujan di jok motor Anda, dan kami sarankan Anda untuk tidak menggunakan jas hujan jenis ponco karena hal ini dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan untuk lalu lintas sendiri di kawasan Taman Mini saat ini dalam keadaan ramai lancar, di mana arus lalu lintas dari arah Pinang Ranti yang akan mengarah ke arah Kramat Jati dalam keadaan ramai lancar. Persenjataan kendaraan terjadi di antrian trafik laik namun tidak menimbulkan kepadatan yang signifikan. Kemudian untuk arus lalu lintas dari tol Kramat Jati ini dalam keadaan ramai lancar, kemudian kendaraan dari arah Kramat Jati yang akan mengarah ke Taman Mini dalam keadaan ramai lancar. Sesekali mengalami perlambatan pada proyek pembangunan pipa air untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Taman Mini ini, namun tidak menimbulkan kepadatan yang cukup signifikan. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, utamakan keselamatan dalam berkendara. Tentunya periksa kembali kondisi kelayakan kendaraan Anda bagi Anda yang akan melakukan perjalanan jauh tentunya. Kemudian apabila Anda lelah, beristirahatlah sejenak. Hal ini juga untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan. Mengingat kondisi ibu kota DKI Jakarta saat ini kurang menentu dengan perubahan cuaca yang kadang hujan kadang tidak, untuk itu kami harapkan Anda untuk selalu menyiapkan jas hujan di jok motor Anda bagi pengendara roda 2, kemudian roda 4, pastikan karet wiper Anda berfungsi dengan baik. Tertib berlalu lintas menyelamatkan anak bangsa. Dan bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan Taman Mini. Nata, kembali ke Anda, silakan. Pemirsa, Organisasi Perdagangan Dunia menyatakan
Informasi lainnya pemirsa, Organisasi Perdagangan Dunia secara resmi menyatakan Uni Eropa telah melakukan diskriminasi terhadap minyak sawit dan biofuel dari Indonesia. Keputusan WTO ini tertuang dalam jelas terkait dengan hasil laporan putusan panel WTO yang ditetapkan pada 10 Januari 2025 yang lalu. Bank Indonesia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 menjadi kisaran 4,7% hingga 5,5% dengan titik tengahnya 5,1%. Sebelumnya proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 4,8 hingga 5,6% dengan titik tengah di 5,2%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebut penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh beberapa hal. Mulai dari kondisi pertumbuhan ekonomi kuartal 4 2024 yang diperkirakan lebih rendah dari perkiraan BI. Kinerja ekspor Indonesia beresiko turun pada tahun ini karena adanya pelemahan pertumbuhan ekonomi dunia. Hingga pelemahan konsumsi rumah tangga terutama masyarakat kelas menengah yang menyebabkan kebutuhan investasi swasta juga belum kuat. 2025 berada pada kisaran 4,7 sampai 5,5%, sedikit lebih rendah dari kisaran perkiraan sebelumnya 4,8 sampai 5,6%. Sementara itu, Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia akan mencapai 3,2%, lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya di angka 3,1%. Keputusan World Trade Organization terkait dengan Uni Eropa yang terbukti melakukan diskriminasi terhadap minyak sawit dan biofuel milik Indonesia disambut baik oleh pemerintah. Menteri Perdagangan menegaskan dengan adanya hasil panen dari WTO, pemerintah Indonesia berhak untuk melanjutkan perdagangan kelapa sawit di Uni Eropa. Di bulan pertama tahun 2025, pemerintah Indonesia merasa lega atas putusan yang diambil World Trade Organization atau WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia. Di mana WTO dalam laporan hasil putusan panel atau panel report secara resmi memutuskan Uni Eropa telah melakukan diskriminasi dengan memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan terhadap minyak sawit dan biofuel dari Indonesia. Keputusan tegas WTO ini menjelaskan bahwa diskriminasi terhadap minyak sawit Indonesia tersebut terbukti setelah Uni Eropa membandingkan dengan produk serupa yang berasal dari negaranya, rapeseed dan bunga matahari. Selain itu, WTO juga menyebutkan Uni Eropa telah membedakan perlakuan dan memberikan keuntungan lebih kepada produk sejenis yang diimpor dari negara lain seperti kedelai. Sementara itu, berdasarkan peraturan WTO, jika tidak ada keberatan dari para pihak yang bersengketa, panel report akan diadopsi dalam kurun waktu 20 hingga 60 hari setelah disirkulasikan kepada anggota WTO. Lebih lanjut, pemerintah Indonesia akan memonitor secara ketat perubahan regulasi Uni Eropa agar sesuai dengan putusan dan rekomendasi di DSB WTO, khususnya terkait unsur diskriminasi yang dimenangkan Indonesia. Dispute Settlement Body World Trade Organization atau DSB WTO atau Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia memutuskan bahwa Uni Eropa terbukti melakukan diskriminasi terhadap minyak sawit dan biofuel milik Indonesia. Keputusan tersebut diambil dari laporan panel atau panel report WTO tertanggal 10 Januari 2025. Menteri Perdagangan Indonesia Budi Santoso menegaskan, dengan hasil WTO tersebut, pemerintah Indonesia berhasil membuktikan memang adanya diskriminasi oleh Uni Eropa dalam sengketa dagang kelapa sawit di Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia. Mendak menerangkan sifat laporan WTO tersebut meningkat kepada Indonesia dan Uni Eropa, dan Uni Eropa wajib mengambil langkah-langkah perubahan terhadap regulasi yang diperlukan untuk keberlanjutan perdagangan minyak sawit di Uni Eropa yang harus dipatuhi sesuai putusan panel WTO. Pemerintah Indonesia berharap Uni Eropa dan negara mitra dagang lainnya tidak melakukan diskriminasi yang berpotensi menghambat arus perdagangan global. Selain itu, panel WTO juga menilai Uni Eropa gagal meninjau data yang digunakan untuk menentukan biofuel dengan kategori alih fungsi lahan kelapa sawit beresiko tinggi, serta ada kekurangan dalam penyusunan dan penerapan kriteria serta prosedur sertifikasi low yield risk dalam Renewable Energy Directive.
Sebelumnya, pada Desember 2019, Indonesia menggugat pertama kali Uni Eropa di WTO dengan gugatan European Union Certain Measures Concerning Palm Oil and Oil Palm Crop-Based Biofuels. Gugatan tersebut mencakup kebijakan Renewable Energy Directive dan Delicate Regulation Uni Eropa serta kebijakan Perancis yang menjadi hambatan akses pasar kelapa sawit sebagai bahan baku biofuel. Hambatan tersebut terkait pembatasan konsumsi biofuel berbahan baku kelapa sawit sebesar 7% dan ketentuan penghentian penggunaan biofuel berbahan baku kelapa sawit secara bertahap. Kini Uni Eropa diwajibkan untuk menyesuaikan kebijakan di dalam Delegated Regulation yang dipandang melanggar aturan WTO. Selanjutnya, secara paralel, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk membuka akses pasar produk sawit Indonesia di pasar Uni Eropa melalui berbagai forum perundingan. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Cuaca dingin, ekstrim, dan angin kencang masa pelantikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan wakilnya JD Vance digelar di dalam gedung Capitol Hill. Dan berikut laporan pimpinan redaksi iNews Aiman Wicaksono langsung dari depan gedung Capitol Hill, Washington DC, Amerika Serikat. Di belakang saya ini adalah Capitol Hill. Ini akan menjadi tempat bersejarah di mana Presiden ke-47 Amerika Serikat Donald Trump akan dilantik dan diambil sumpah. Gedung Capitol Hill ini adalah gedung parlemen. Di Indonesia adalah gedung DPR, MPR, DPD. Kalau di sini ada Senator dan House of Representative atau Dewan Perwakilan Daerah, DPD dan DPR-nya. Dan ini adalah kantor mereka. Dan kali ini ada perbedaan. Persis seperti 40 tahun yang lalu saat Ronald Reagan dilantik tahun 1985. Yang biasanya di luar ada parade dan sebagainya, ini udah siapkan dan saya akan tunjukkan pada Anda. Tapi kali ini dilantik di dalam karena ada hembusan angin Arktik dari kutub utara. Saya akan menunjukkan efek dari hembusan angin Arktik yang sangat dingin karena minus 13 derajat di Washington DC Amerika Serikat ini. Dan membuat pelantikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan JD Vance harus berubah dari outdoor ke indoor, dari luar ke dalam. Ini buktinya. Ini adalah bagian dari National Mall yang merupakan kolam gitu ya, air. Dan Anda bisa melihat semua jadi es, jadi salju. Ya, semuanya dan memanjang ke arah sana. Nanti ada beberapa rangkaian dari pelantikan Presiden Trump, mulai dari pukul 12 siang waktu Washington DC pada tanggal 20 Januari 2025, dari sekitar pukul 9 pagi sampai puncaknya pada 12 siang, itu adalah pengambilan sumpah, lalu lanjutkan dengan parade dan seterusnya sampai malam ada inauguration ball atau pesta dansa yang merupakan tradisi dari pelantikan Presiden Amerika Serikat. Tapi Anda bisa melihat juga di sebelah kanan saya ini toilet-toilet umum telah disiapkan, tapi entahlah karena berubah menjadi indoor, apakah nanti akan ada keramaian di sini atau tidak. Informasi yang terakhir saya dapatkan, para pendukung Trump tetap akan datang, namun sebagian juga membatalkan. Tapi mungkin nanti tetap akan ada kerumunan meskipun tidak terlalu banyak. Dan memang cukup dingin suhunya di sini. Hari ini saja, ini saya minus 2 sampai minus 5 derajat. Malam bisa minus 10 derajat. Dan nanti pada saat pelantikan, itu bisa minus 13 derajat Celcius. Dari Washington DC, Amerika Serikat, persis di depan Capitol Hill, Washington DC, Aiman Wicaksono melaporkan. Informasi kuliner pemirsa, rendang bukan sekedar masakan, tapi sebuah warisan budaya ranah Minang yang tidak tergantikan. Nah, jika biasanya rendang dibuat dari daging sapi atau ayam, di kawasan pesisir Sumatera Barat ada rendang yang terbuat dari lokan. Rendang bukan sekedar masakan, tapi merupakan sebuah warisan budaya ranah Minang yang tidak tergantikan. Nah, jika biasanya rendang terbuat dari daging sapi atau ayam, di kawasan pesisir Sumatera Barat ada rendang yang terbuat dari lokan.
Lokan atau kerang besar dengan cangkang hitam mudah ditemui di muara-muara sungai di daerah pesisir seperti Pariaman dan pesisir selatan atau Painan. Sedikit berbeda dengan resep rendang daging, rendang lokan dibuat tanpa ketumbar. Tapi kelapa parut yang digunakan lebih banyak untuk menambah kepekatan dan aroma yang mendalam. Ya, tidak amis, tidak alot, dan yang penting pedasnya itu pas, Pak. Nggak terlalu pedas, nggak pokoknya pas, pedasnya pas. Dengan segala keunikannya, rendang lokan bukan sekedar masakan, tapi merupakan cerita tentang pesisir, budaya, dan tradisi masyarakat Minang yang terus bertahan. Seperti rendang daging yang telah dikenal dunia, rendang lokan menunjukkan bahwa kreativitas dalam masakan Minang tak pernah habis. Dan dengan rasa yang istimewa, rendang lokan siap mengukir nama di hati penikmat kuliner tradisional. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan.